Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal maghrib pada hari Selasa 29 Oktober 2024. Allah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat maghrib, kemudian disambung dengan melaksanakan kajian ilmu atau hilaku dzikr, yang mana menuntut ilmu adalah wajib, seperti ucapan Nabi, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Maka Allah mudahkan bagi kita ibadah yang agung dari ibadah menuntut ilmu setelah melaksanakan salat maghrib. Ini adalah kenikmatan yang besar yang wajib kita syukuri. Betapa Allah memudahkan kepada kita dari ibadah kepada ibadah yang lain. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitabul Ilm. Maka sebelum kita masuk kepada hadis yang baru, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' hadis yang lampau. Bismillah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il qala qala Abdullah yudhkiru an-nas fi kulli yawmin khamis qala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman lawadittu annaka dzakartana fi kulli yawmin qala ama innahu yamna'uni min dhalika anni akrahu an umillakum wa anni ataqallakum bil maw'idati kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqawwaluna biha makhafata as-salati alaina. Bismillah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsani Jarir an Mansur an Abi Wa'il qala kana Abdullah yudhkiru an-nasa kulla khamis qala faqala rajul ya Aba Abdurrahman lawadittu law annaka dhakartana kulla yawmin qala amma inni yamna'uni min dhalika anni akrahu an umillakum وأني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك تذكرنا كل يوم قال أما إنه يمنعني أني أذكر من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Ibnu Wahbin an Yunus an Ibni Shihab qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyata khatiban yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din wa inna ma ana qasimun wallah yu'ti wa lan yazalu hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Maka berkata Al-Imam Al-Bukhari di dalam hadis ini, haddatsana Sa'id bin Ufair. Maka Sa'id bin Ufair dia adalah Al-Misri. Dia tinggal di Misr meskipun asalnya dari Al-Ansor. Namun tinggal di Mesir dari orang-orang ahli Madinah Al-Ansor.
Dan dia hidup di tabaqah yang ke-10 dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Dan dia di sini kedudukannya wallahu a'lam dalam keadaan saduq, pas-pasan. Maka di sini menjadi dalil bagi kita bahwa di Sahih Al-Bukhari ada hadis yang hasan. Seperti di pelajaran tadi asar, di mana di pelajaran tadi asar pelajaran kitab Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain, kitab Syekh kami yang berjudul kumpulan hadis musnad yang sahih. Maka ternyata di hadis itu, hadis yang apa yang dibaca tadi asar, sahih atau hasan? Hasan dikarenakan Asim ibnu Bahdalah ibnu Abi Nujud saduq hasanul hadis. Maka kok judulnya hadis-hadis yang sahih, tapi kok ada hadis hasan? Maka ini tidak menjadi kontradiksi, dikarenakan hadis yang sahih bagi menurut ulama ahli hadis di zamannya, bahwa hadis hasan dengan hadis yang sahih masuk kepada derajat hadis yang sahih. Maka hadis yang hasan hanya sekedar hafalannya kurang begitu kuat dari hafalan orang-orang yang sikoh bahkan imam, namun hafalan dia masih bisa dipakai karena kebaikannya masih lebih banyak daripada keburukan hafalannya. Maka di hadis Al-Bukhari ada hadis yang hasan. Dan di hadis Syekh kami Mukbil ada hadis yang hasan. Dan di hadis Ustadz kalian yang berjudul Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkam siyami Ramadan, fi ahkam salatil witr, fi ahkam dan yang lainnya yang pernah kita pelajari dan yang akan, kok kumpulan hadis-hadis yang sahih judulnya Al-Akhbar As-Sahihah, ada hadis yang hasan? Jawabnya na'am. Sesuai ucapan Al-Iraqi di Taqyid wal Idah, inda as-salaf hadithun sahih tandariju al-hasan tahta sahih. Bahwa di ucapan kaum salaf dulu, ahlul muhaddisin, hadis itu hanya terbagi menjadi dua, hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Maka hadis hasan masuk kepada derajat hadis yang sahih, di bawahnya. Kembali kepada permasalahan. Maka rawi di sini Sa'id ibnu Ufair. Dia adalah rawi yang hasan, nanti akan kita bahas. Dan dia asalnya dari Al-Ansar namun tinggal di Mesir jadi Al-Misri. Dan Sa'id ibnu Ufair nasibnya sama seperti Imam Ahmad ibnu Hanbal dan Yahya ibnu Bukair. Apa di sini? Saya bilang nasibnya sama seperti Imam Ahmad dan Yahya ibnu Bukair. Siapa yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab. Allahul musta'an. Aib alaikum. Nisbah ila jiddi. Maka di sini Sa'id ibnu Ufair dinisbatkan kepada kakeknya. Padahal namanya Sa'id ibnu Katsir ibnu Ufair. Bapaknya namanya Katsir. Sa'id ibnu Katsir ibnu Ufair. Begitupun Imam Ahmad tadi, nasibnya sama. Ahmad bin Hanbal. Padahal dia Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Dan begitupun Yahya ibnu Bukair. Nama bapaknya Yahya ibni Abdillah ibni Bukair. Maka terkenalkan kepada kakeknya. Ada juga yang lebih dikenal kepada neneknya. Siapa ingat? Ismail ibnu Ulayyah. Maka dia Ismail ibnu Ibrahim. Bapaknya namanya Ibrahim. Namun dinisbatkan kepada neneknya Ismail ibnu Ulayyah. Maka kadang-kadang di beberapa riwayat dia katakan marah. Kenapa aku dipanggil dengan Ismail ibnu Ulayyah, anaknya neneknya Ulayyah. Padahal dia bapaknya Ismail ibnu Ibrahim. Maka ini semuanya bukan ghibah. Ini semuanya untuk membedakan antara rawi dengan rawi yang lain. Maka Muhammad, bapaknya misalnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal.
Kok tidak dikenal yang terkenal Ahmad bin Hambal? Karena dulu dia mungkin pernah suatu hari meriwayatkan hadis, ditanya siapa namanya, Ahmad ibnu Hambal. Bahkan bapaknya tidak disebut, ya sudah terkenal Ahmad bin Hambal. Dan Yahya ibni Abdullah ibni Bukair, disebut Yahya ibnu Bukair. Bapaknya mana? Nggak ada. Lewat kepada kakeknya, terkenal dengan itu. Begitupun Sa'id ibnu Ufair. Sa'id ibnu Ufair asalnya Sa'id ibnu Katsir ibnu Ufair. Pertanyaan juga yang besar. Apa pentingnya kita mengetahui nama bapaknya? Silahkan dijawab. Apa pentingnya kita mengetahui nama bapaknya? Ada yang bisa jawab? Maka kepentingannya adalah di saat kita mencari tarjimah rawi tersebut. Coba contoh dibuka di takrib. Ahmad bin Hambal. Tidak akan ditemukan. Kok nggak ada ya Ahmad bin Hambal? Padahal gurunya Imam Al-Bukhari harusnya ada di takrib. Di kitab takrib. Dicari Ahmad bin Hambal, tidak ada. Dan Yahya ibnu Bukair. Dicari Yahya ibnu Bukair. Nggak ada Yahya ibnu Bukair. Ini kemana? Apakah hilang nuskhoh kita? Tidak. Kemudian tadi Sa'id, coba antum lihat Sa'id ibnu Ufair di takrib ada? Tidak ada. Sa'id ibnu Katsir lihat, ada. Itulah faidahnya. Maka para muhaddisun, dia mengetahui nama-nama orang yang 1400 tahun yang lalu sudah meninggal. Apa urusannya seperti kita tahu namanya Sa'id ibnu Katsir bin Ufair, Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal. Ngapain pula tahu-tahu nama mereka orang yang hidup 1400 tahun yang lalu? Karena kita sibuk dengan rawi-rawi, rijal-rijal yang kita butuh mengetahuinya untuk memeriksa hadis. Maka oleh sebab itu dari keutamaan ilmu mengetahui nama bapak-bapak mereka adalah di saat mencari tarjimah mereka dengan mudah. Contohnya Ibrahim tadi, Ibnu Ulayyah. Coba dibuka Ibrahim Ibnu Ulayyah. Mungkin tidak dapat, tapi Ismail Ibnu Ulayyah tidak akan didapati. Nisbah kepada neneknya. Tapi Ismail Ibnu Ibrahim nanti ada. Kepada neneknya Ibnu Ulayyah dan seterusnya. Alhasil inilah dari keutamaan ilmu rijal, kita mengetahui siapa bapaknya dan masyhur dengan kakeknya dan seterusnya. Maka Sa'id ibnu Ufair namanya Sa'id ibnu Katsir ibnu Ufair al-Ansari dan dia tinggal di Mesir. Dan dia hidup di Tabaqah yang ke-10. Selesai dari permasalahan nama dan nisbat dan Tabaqah. Perkara yang 3 ini telah kami berikan penting. Berarti dia dudukan keadaannya dari Tabaqah yang ke-10 keluar dari Itba'ut Tabi'in dan dia gurunya Imam Al-Bukhari. Kemudian dari segi Al-Jarh wa Ta'dil. Dari segi ilmu ini juga kita mengetahui dia kedudukannya bagaimana di dalam periwayatan hadis. Maka dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Dia pas-pasan. Pendalilannya seperti dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Di saat ditanya tentang rawi ini dikatakan lam yakun bisabd. Karena yaqra min kutubin nas wa huwa saduq. Maka dia tidak begitu kuat hafalannya dan dia pas-pasan dan dia dulu membaca dari kitab-kitab yang lain. Itu Abu Hatim mengatakan saduq bukan dari orang yang kuat hafalannya. Penafian dari hafalan yang kuat, hafalan yang thiqah, hafalan yang imam. Dan begitupun berkata Ibnu Adi mustaqim soleh. Maka hadisnya benar, namun soleh. Makna soleh adalah tidak begitu kuat. Soleh maknanya bisa dipakai. Maka ini menunjukkan bahwa dia dalam keadaan pas-pasan. Dan dia mengatakan juga di riwayat yang lain, saduqun wasiqatun. Dan berkata An-Nasa'i, Sa'id ibnu Ufair saleh.
bahwa dia adalah soleh. Kalimat soleh seperti kami sebutkan maknanya baik. Itu seperti Abu Hatim jika mengatakan suwailih ataupun soleh, solehul hadits maknanya dia di derajat hasan ataupun dhaif sedikit yang jika datang riwayat yang lain mengangkatnya. Solehul hadits ataupun suwailihul hadits. Maksudnya jika berkesendirian dhaif seperti lainul hadits, jika datang jalan yang lain bisa naik. Dan juga Yahya ibnu Ma'in, di saat ditanya dia katakan la ba'sa bihi thiqah. Maka dia thiqah la ba'sa bihi. Dan berkata Abu Yunus al-Misri, sama-sama Mesir, maka ucapan-ucapan dari orang-orang yang sama daerahnya dan sama kedudukannya dalam keadaan tabaqat yang sama itu lebih didahulukan daripada jarah wa ta'dil dari orang-orang yang jauh. Maka Ibnu Yunus al-Misri sama seperti Sa'id ibnu Katsir ibnu Ufair, dua-duanya dari Mesir, dan sama kedua-duanya di tabaqah yang ke-10. Karena Sa'id min a'lamin nas bil ansab, bahwa Sa'id ibnu Ufair orang yang jago di dalam permasalahan ansab wal akhbar al-madiyah wa ayyamul arab wa ma'athiruha wa manaqib wal mathalib. Maksudnya dia orang yang paling kuat dari segi sejarah, dari ilmu tarikh. Maka dia sangat mengetahui bagaimana nasab-nasab Arab dan bagaimana tarikh tentang Islam. Maka ini adalah keutamaan juga. Wa kana adiban fasihul lisan. Maka dia dulu orang yang beradab. Lihat, adab itu sangat penting. Maka jika kalian hanya belajar menghafal Al-Quran, membaca dengan qiraah asyarah, hafal 30 juz, menghafal hadis Al-Bukhari dengan sanad, menghafal matan-matan dari sanad-sanad, namun kalian menuntut ilmu di ma'had ini tukang bohong. Kemudian karena tukang bohong itu, ya kalian dicela nanti. Atau maaf, masih suka panjang tangan. Itu panjang kalau tangan kalau kepanjangan dipotong lah. Nanti kasihan orang-orang di sebelahnya. Terlalu panjang tangannya, masuk ke dompet temannya, masuk ke saku temannya, kasihan temannya. Yang panjang tangannya mohon dipangkas. Jadi rambut yang dipangkas juga tangan dipangkas. Yang panjang tapi kalau tangannya biasa-biasa ya jangan dipangkas. Nanti kependekkan. Alhasil santri-santri di sini kita tidak mengharapkan panjang tangan. Kalau panjang kaki, tukang main bola jadi manjang nanti kakinya. Tidak apa-apa. Alhasil tidak boleh berakhlak yang buruk. Maka dulu lihat para salaf. Wa kana adiban. Mereka orang yang beradab. Terutama Sa'id ibnu Ufair, dikatakan oleh Ibnu Yunus al-Misri bahwa Sa'id ibnu Ufair dulu orang yang penuh adab. Selain berilmu, penuh adab. Fasihul lisan. Lisannya fasih. Dan fasih ini maknanya fasih dari lugatil Arabiyah. Fasih. Dalam menyebutkan huruf-huruf, apalagi maknanya dalam menyebutkan syair dan makharijul huruf dan mengetahui ilmu i'rab. Maka fasih ucapannya itu sesuai dengan i'rab, mana marfu, mana mansub. Tidak semuanya disukunkan litaslim. Sakin taslam. Sukunkan kalian akan selamat. Semua i'rab sukun. Maka selamat. Tidak. Dia mengetahui mana mansub, mana majrur dan seterusnya. Husnul bayan. Maka ucapannya sangat bagus. La tamilu mujalasatihi. Orang yang duduk dengannya tidak akan bosan. Maka jika dia bercerita, jika dia berbicara, jika dia memberikan nasihat, enak didengar. Penuh dengan dalil, penuh memberikan hikmah. Maka orang yang duduk dengannya tidak bosan. Adapun orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang mulutnya kebanyakan menyebutkan hadikatul hayawan,
in the zoo, semua yang ada di kebun binatang disebutkan, mulai dari babi, mulai dari monyet, mulai dari anjing. Maka semua orang tidak akan duduk betah dengan dia. Dikit-dikit anjing, dikit-dikit babi. Semua kebun binatang disebutkan. Maka tidak ada orang duduk dengannya. Maka dia la tamilu mujalasatihi. Kalamnya penuh hikmah, penuh adab, dan juga husnul bayan. Di saat menjelaskan itu jelas. Ini dalilnya, ini sunnahnya, pendalilannya hadis ini, pendalilannya hadis itu, wajah pendalilannya jelas. Orang duduk tidak bosan. Maka orang-orang seperti ini nikmat. Jika berdakwah, dia akan didengar. Wala yanzifu ilmuhu. Walahu akhbar masyhurah taraktuha li suhratiha. Wa kana ghaira dhanin fi jami' dzalik. Maka ini pujian kepada sahabatnya dari sama-sama negeri Mesir. Maka selesai dari Sa'id Ibnu Katsir Ibnu Ufair yang wallahu a'lam lebih mendekati dia saduq hasanul hadits, seperti dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian disebutkan haddatsana Ibnu Wahb. Ibnu Wahb sekarang dari mana? Dari Mesir juga. Maka dua rawi ini Misrian, dua orang dari Mesir. Maka Ibnu Wahb namanya Abdullah Ibnu Wahb. Dan dia sama Al-Qurashi. Kalau tadi dia Madani, Sa'id Ibnu Ufair, maka di sini Abdullah Ibnu Wahb Al-Qurashi dari Quraisy namun tinggal di Mesir. Jadi Al-Qurashi Al-Misri. Adapun Ibnu Wahb maka derajatnya di sini imam di atas derajat siqah. Maka disebutkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal sahihul hadis. Yafsilu sima minal ard wal hadis minal hadis. Ma asahhu hadithahu wa asbatahu. Maknanya dia adalah hadis-hadisnya benar dan dia bedakan asima minal ard. Dia bedakan sigoh-sigoh haddatsana, akhbarana, an, dan dari hadis dengan hadis dia tulis dengan baik. Maka dipuji oleh Imam Ahmad ma'asaha hadithahu wa asbatahu. Maka kami melihat hadis-hadisnya itu sangatlah baik dan sangat kuat. Dan berkata An-Nasa'i wala ba'sa bihi, dan ini dari mutasyaddidnya Imam An-Nasa'i. Dan berkata Ibnu Adi min ajillatin nas wa min thiqatihim, dia dari para imam-imam yang agung dan dari rawi-rawi yang thiqat. Wala a'lam haditsan munkaron idza hadatsa anhu thiqah minas thiqat. Maka aku tidak mendapati hadis dari dia satu pun yang mungkar. Makna mungkar ganjil. Maka awas. Dulu para ulama ahlul hadis tidak menyenangi jika seseorang mempunyai hadis yang ganjil. Hadis yang tidak disebutkan ulama yang lain. Adapun di zaman now semua orang senang mempunyai pemikiran-pemikiran yang ganjil, mempunyai ide-ide yang liar, dan itu yang diajarkan kami dulu di desain, art and design, bahwa kita ini harus kreatif. Orang berpikir sampai 3 pikiran, 4 pikiran. Kita pikir yang kelima. Kita harus membuat ide yang aneh agar desain kita laku, agar pemikiran kita berbeda. Maka itu dalam permasalahan ilmu dunia. Adapun di dalam ilmu hadis, jika ada seorang perawi mengatakan hadis-hadisku beda dengan yang lain, nah ini dijauhi oleh para ulama. Kenapa? Karena para ulama mengetahui hadis dari Abi Hurairah lafadznya demikian. Abu Hurairah mempunyai murid yang banyak, misalnya Muhammad ibn Sirin,
Maka hadis-hadis dari Muhammad ibnu Sirin lafadznya demikian dan demikian. Kemudian dia meriwayatkan dari Muhammad ibnu Sirin dari Abi Hurairah, lafadznya tidak ada di dunia kecuali dari dia. Maka dipertanyakan, ini dari mana? Hadis ini kita nggak pernah dengar dari Muhammad ibnu Sirin dari Abi Hurairah. Ini dari mana? Jika dia hafalannya memang imam, maka para ulama mengambilnya meskipun mungkin dia memang hafalannya kuat dan dia mendengar orang lain pada tidur dari murid-muridnya Muhammad ibnu Sirin. Kok ada satu hadis yang aneh, tapi dia hafalannya kuat? Dianggap sebagai hadis yang benar. Namun jika masyhur dia hafalannya kurang, kedua tukang tidur di majelis, orang lain nulis dia, ya seperti itu dipertanyakan. Ini dari mana kok lafadznya datang sendirian? Para murid-murid Muhammad ibnu Sirin yang 500-an, tidak ada yang menulis hadis ini dari Muhammad ibnu Sirin, dari Abi Hurairah, dari Nabi. Ini lafadznya sendirian dari mana? Dicek, gimana orangnya? Pantesan tukang tidur di majelis. Maka kalau di majelis kamu tidur, kamu akan menulis setengah lagi tidur. Pas dibaca nanti kamu udah besar meriwayatkan hadis, hadatsana abi, aku mendapat hadis dari bapakku ba'dal fajr. Bla 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 bla, sanadnya lain, matanya lain. Kalau Nabi begini, dia dikatakan jangan begitu, padahal Nabi membolehkan, dia larang. Maka hadis-hadis yang aneh adalah hadis yang buruk pada dasarnya. Jadi kalian dalam permasalahan dunia berkreasi, kreatif. Orang berpikir 3 tingkat, kita level 4, level 5. Mungkin itu bagus. Maka kalian ide-idenya mempunyai ide yang cemerlang. Karya-karyanya bisa menjadi karya yang masterpiece. Karya yang laku di pasaran dan diakui oleh para profesor di university. Namun jika kalian di ilmu hadis mempunyai keanehan, jangan bangga. Karena justru keanehan itu karena kedoifan kalian. Dan tukang tidur di majelis, Allahul Musta'an. Bangun minan naum, yang ngantuk tinggal berdiri saja seperti tadi. Ngantuk, berdiri. Iya. Baik. Maka inilah keadaan dari Imam yang agung Abdullah ibnu Wahab Al-Misri. Maka dikatakan oleh Ahmad ibnu Saleh, dan Ahmad ibnu Saleh dari ulama ahli Misr, ma ra'aitu hijaziyan wala syamiyan wala misriyan aktsar haditsan minhu wa ma ra'aitu afdal min rajulain ibni Wahab wa rajul min Iraq, yakni Ahmad ibni Hanbal. Maka berkata Ahmad ibnu Saleh Al-Misri, aku tidak mendapati di Hijaz, di Saudi sekarang, maksudnya Makkah wa Madinah, wala syamiyan, bahkan orang dari Syam, dari Suria, dan bukan dari orang Mesir, yang mana dia itu di zamannya sangat cemerlang, kecuali 2 orang. Satu orang dari Mesir, Abdullah ibnu Wahab, dan satu orang lagi dari Irak, Ahmad ibnu Hanbal. Maka ini pujian dari sesama orang Mesir. Dan berkata para ulama yang lain seperti Ad-Daruqutni Thiqah dan Sufyan Ats-Tsauri, anta ibnu Wahab Al-Misri, qala na'am, qala maziltu a'lam maqamak fil Islam mundu balagoni anka. Maka suatu hari Sufyan Ats-Tsauri bertemu dengan Abdullah ibnu Wahab. Dan siapa yang paling besar di sini? Sufyan Ats-Tsauri di tabaqah yang ke-7, Abdullah ibnu Wahab di tabaqah yang ke-9. Maka Abdullah ibnu Wahab seperti di zaman Imam Asy-Syafi'i. Di saat Sufyan bertemu baru kali itu dengan Abdullah ibnu Wahab Al-Misri, apakah kamu Abdullah ibnu Wahab Al-Misri? Qala na'am, tentu. Ma ziltu a'lam maqamak fil Islam mundu balagoni anka. Maka dari semenjak aku mendengar bahwa berita tentang kamu, maka kamu adalah masih dalam keadaan kebaikan di dalam Islam. Dan Sufyan ibnu Uyainah, kalau tadi Sufyan Ats-Tsauri di tabaqah ke-7, Sufyan ibnu Uyainah turun sedikit di tabaqah yang ke-8 mendekati Ibnu Wahab. Dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah, Syekhu ahli Misr. Bahwa dia adalah syekhnya ahlu Mesir.
Fajama'an nas bihi amah, faji'tu bihi khassah. Maka manusia berkumpul kepadanya banyak sekali, dan aku menemuinya dalam keadaan khusus. Maka Yahya ibnu Ma'in mengatakan arju an yakuna saduqan, diharapkan bahwa dia orang yang saduq. Maka ini menjadi pendalilan bagaimana Yahya ibnu Ma'in dan tadi An-Nasai dalam keadaan mutasyaddid. Semua orang mengatakan imam, dia mengatakan saduq, pas-pasan. Kemudian meriwayatkan dari Humaid ibnu Abdurrahman. Qala Humaid ibnu Abdurrahman, maka dia Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari al-Basri. Maka berpindah dari Mesir kepada Basrah. Dan Humaid ibni Abdurrahman, dia hidup di tabaqah yang ketiga. Tabaqah al-wusta dari para tabi'in. Iya, sanadnya seperti itu. An Yunus. Baik. Maka sebelum ini adalah Yunus. Haddatsana Ibnu Wahab. An Yunus an Ibnu Syihab. Maka Yunus di sini adalah Yunus Ibnu Yazid Al-Aili, yang mana dia hidup di tabaqah yang ketujuh. Dan Yunus Ibnu Yazid Al-Aili min athbatinas an-Zuhri. Dia orang yang paling kuat periwayatan dari Imam Az-Zuhri. Maka lihat bagaimana sanad Imam Al-Bukhari di sini. Dia memilih periwayatan Yunus Ibnu Yazid Al-Aili yang meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Dan Imam Az-Zuhri barakallahu fikum, Yunus tadi di tabaqah yang ketujuh, dan Imam Az-Zuhri di tabaqah yang keempat dari Sigar at-Tabi'in. Maka Az-Zuhri imam muhaddits di zamannya. Jika dia mendengar idza sami'a syai'an alaqahu, maka jika dia mendengar sesuatu, dia simpan di hatinya. Mendengar langsung hafal. Dan Imam Az-Zuhri sangat memperhatikan hafalannya. Maksudnya dia jaga. Dia sampai merumuskan makanan-makanan apa yang menyebabkan sayyi'ul hifdz, hafalannya jadi rusak. Dan makanan-makanan apa yang menguatkan hafalan. Seperti itu para muhadditsun. Adapun kita di zaman now, makanan apa yang menguatkan diranjang. Minuman apa yang membuat suplemen kuat diranjang dan yang melemahkan. Maka dulu para ulama al-muhadditsun, mereka memikirkan apa resepnya agar hadis-hadis yang dia hafal langsung mudah dihafal dan tidak hilang. Maka dari faidah, makanya sekarang kalian memperbanyak ini. Maka dari faidah, makanan-makanan yang menyebabkan kekuatan hafalan adalah madu. Maka makan madu dan yang manis-manis itu menguatkan hafalan. Dan yang menyebabkan hafalan rusak ataupun hafalan menjadi kurang, menjadi lemah adalah makanan yang kecut. Maka masyhur dari ucapan Az-Zuhri, dan itu saya ingat pertama kali saya membahas asar ini. Mungkin setelah saya di Damad sepekan, saya ke maktabah mencari asar ini. Sahih dari Imam Az-Zuhri di maktabah. Sanadnya sahih dari Imam Az-Zuhri bahwa at-tufahu yurithu nisyan. Bahwa apel itu, maksudnya apel yang kecut,
Kalau apel yang merah, apel Washington atau dan yang lainnya bukan iklan tapi itu bagus, manis. Namun apel yang kecut, maaf, apel Malang, apel Cina untuk membakar kalori ataupun membakar lemak yang kecut, maka ini yurisun nisyan. Maka kesimpulannya buah-buah yang kecut itu menyebabkan kita ini menjadi buruk hafalannya. Jadi yang suka makan mangga kecut ataupun apa saja yang kecut, apalagi mencium keringat kalian yang kecut karena nggak pernah mandi, mandilah, air banyak. Apalagi kalian main bola terus nggak mandi, apa kata dunia? Sebelahnya kasihan, Allahu Akbar, ngangkat tangan tinggi-tinggi. Maka yang sebelahnya, aduh, nggak bisa khusyuk dalam salat. Jadi please, kalian mandi. Banyak dari ikhwah mungkin tidak mandi. Air banyak. Duhur, pelajaran, masuk ke sini bau. Atau demikian dan demikian. Maka please, kecut. Yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri karena perbuatannya sendiri. Dia makan apel kecut hilang hafalan. Jangan jadi kalian kecut ketiaknya membuat hafalan tetangganya hilang. Ayo sekarang store Bukhari. Karena dia mendapatkan temannya bau kecut, hilang hafalannya. Nah, please, di antara kalian jauhilah perkara-perkara yang membuat tetangganya terdolimi. Maka selesai dari Imam Az-Zuhri, dan ini keutamaan yang besar bagi Imam Az-Zuhri, dia hidup di tabaqah yang keempat, kemudian meriwayatkan dari Humaid ibnu Abdurrahman. Dan Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari al-Basri. Maka tadi Az-Zuhri min ahlil Madinah. Dan juga yang sebelumnya Al-Aili, dohirnya dari Basrah. Adapun Humaid ibn Abdurrahman Al-Himyari Al-Basri, maka dia hidup di tabaqah yang ketiga, tabaqah Al-Wusta minat tabi'in. Maka hidup di zamannya seperti Ikrimah Maula ibni Abbas, dan juga Zaid ibnu Aslam, dan juga Atha ibnu Yazid Al-Laythi, dan juga Abu Burdah anaknya Abu Musa Al-Ash'ari. Maka anak-anak para sahabat kebanyakan para tabi'in. Dan dia dalam keadaan rawi yang siqah dan faqih. Maka Humaid seorang rawi yang faqih. Maka berkata Muhammad ibnu Sa'ad kana siqah walahu ahadits. Dia mempunyai hadis dan siqah. Dan berkata Ibnu Sirin, yang mana Ibnu Sirin sama di tabaqah yang ketiga bersama Al-Hasan Al-Basri, huwa afqah ahli Basrah. Dia adalah imam faqih dari Basrah. Kemudian meriwayatkan dari Muawiyah. Maka Muawiyah di sini Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Dia adalah dari anaknya Abu Sufyan, yang mana Abu Sufyan dari gembong Quraisy. Kabilahnya sangat kuat. Dan Muawiyah di sini mempunyai banyak keutamaan. Qabla dalik Muawiyah qata'ana katsiran min ahli Syiah. Maka orang-orang Syiah membenci yang namanya Muawiyah. Banyak faktor. Faktor yang pertama, dan nanti akan kita jelaskan, khalifah setelah Ali bin Abi Thalib diturunkan kepada Al-Hasan anaknya Ali. Dan bukan nepotisme. Anaknya presiden sekarang anaknya jadi wakilnya ataupun jadi apa-apa. Kita tidak membahas seorang namun misal. Maka tidak ada nepotisme. Semua orang melihat setelah Ali meninggal di Madinah, Al-Hasan ibni Ali itu lebih baik. Akhirnya dibai'ah. Dan begitu pun selain di Madinah, kaum muslimin sudah meluas ke Mesir, ke Irak, dan yang lainnya. Maka di sana mereka melihat Muawiyah ibnu Abi Sufyan sebagai pemimpin juga. Maka akhirnya dijadikan oleh Ahlul Madinah Hasan ibnu Ali amir, imam, seperti Amirul Mukminin yang kelima. Dan di luar Madinah sepakat
adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nah di sini kan bingung. Tidak boleh pemimpin dua. Dalam keadaan itu masih harus satu karena masih kepemimpinan kaum muslimin seperti yang telah selesai Khulafa ar-Rasyidin di tangan Ali. Maka Amirul Mukminin setelahnya di tangan siapa? Ada dua. Dan di dalam hadis disebutkan man bayya'a ba'da bai'atil iman faqtuluh. Man bayya'a ba'da bai'atil imam faqtuluh. Barang siapa yang dibaiat setelah baiat imam yang pertama maka dibunuh. Misalnya Ali radhiyallahu anhu dibaiat. Sepakat dia imam Amirul Mukminin setelah Utsman. Kemudian membaiat lagi di suatu daerah Islam. Apa ini? Baiat apa ini? Baiat kami tidak sepakat dengan Ali, kami menginginkan fulan. Maka faktuluh, agar dibunuh. Karena dia menyelisihi dari bai'ah imam yang ada. Itu ucapan Nabi. Agar tidak terjadi peperangan, semua kabilah menganggap pemimpinnya masing-masing, maka harus dibunuh. Dan ini yang menjadi pembahasan di sini. Lalu bagaimana orang sekarang kaum muslimin sudah mulai merebak. Bukan hanya di Jaziratul Arab, tapi di tempat-tempat yang lain. Misalnya di atas dari Jaziratul Arab ataupun dari Saudi sekarang seperti di Irak dan di Iran dan juga di Suriah dan masuk ke negeri Rusia. Dan begitu pun di Afrika, menyeberang Laut Merah. Maka di Afrika seperti pada zaman itu mulai dibebaskan Mesir dan Libya. Namanya belum Libya namun yang jelas Mesir luas. Masuk kepadanya Libya dan masuk kepadanya Tunis dan yang lainnya. Aljazair. Al-Muhim masuk ke negeri Afrika. Dikuasai kaum muslimin. Nah di situ bagaimana? Ada yang membaiat Muawiyah yang di luar Madinah. Dan di dalam Madinah ada Hasan al-Basri. Maka dari keagungan Al-Hasan al-Basri dalam permasalahan ini, maka Allah menjadikan Al-Hasan al-Basri sebagai the hero pahlawan. Bagaimana bisa? Di saat dibaiat Al-Hasan dan dibaiat Muawiyah, maka di dalam kaum muslimin ada dua kekuatan. Maka kemudian Al-Hasan al-Basri mengatakan bahwa yang menjadi pemimpin adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan dan saya menurunkan pemerintah saya dan kaum muslimin semuanya membaiat Muawiyah. Maka di sini menjadi pahlawan. Tanazala Al-Hasanu an al-amr li Muawiyah wa hakuna dima al-muslimin. Maka dia mencegah pertumpahan darah kaum muslimin. Kalau satu di antara keduanya tetap bersikukuh, aku dengan pemimpinanku dan rakyat-rakyatku, maka di luar Madinah aku juga dengan kepemimpinanku dan rakyatku, semuanya membaiat. Maka terjadi dua kubu kaum muslimin. Maka bisa mengajak kepada pertempuran. Dan itu sudah ma'ruf karena man bai'a ba'dal imam faqtuluh. Barang siapa yang berbaiat setelah dibaiat imam, maka maknanya tidak boleh ada dua imam. Masih dalam zaman khilafah. Namun setelah itu alhamdulillah Islam merebak ke berbagai negeri Eropa dan sebagainya. Maka dijadikanlah amir di daerah tersebut, amir di daerah yang mana, apalagi pada zaman itu masih perkara yang jauh, belum ada mendekatkan jarak dengan di zaman now dengan adanya khobar-khobar dan alat-alat yang canggih yang memudahkan seseorang sekarang meeting. Misalnya dari Mekah untuk ke Mesir, tinggal meeting dengan alat-alat canggih. Kalau di zaman dulu tidak bisa, maka mengirim risalah dari Mekah ke Mesir butuh beberapa waktu, paling cepat dengan burung pos mungkin. Maka akhirnya Al-Hasan
menurunkan derajatnya, diberikan jabatannya kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan, dan ini sesuai dengan hadis yang diingat oleh Abu Bakrah. Faqala Al-Hasan, walaqad sami'tu Abu Bakrah yaqul. Maka ini kejadian seperti ini sudah diramalkan dan diucapkan oleh Nabi. Dan ini menunjukkan alamat nubuah Nabi. Sudah ada. Taib. Kita sampaikan ini bahwa Nabi Muhammad SAW, kata Abi Bakrah, telah berkata di atas mimbar, wal Hasan ibnu Ali ila jambihi, wa huwa yuqabbilu 'alan nas marrah wa alaihi ukhra, wa yaqulu inna ibni hada sayyidun wa la'allallah an yusalliha bihi baina fi'atain adimatain minal muslimin. Maka di saat Nabi berbicara di mimbar, berceramah, maka dia melihat Al-Hasan dan Husain yang selalu bersama Nabi, cucu yang dicintai. Maka kadang menyium Hasan, menyium Husain. Ini dalil bahwa Nabi rahmah kepada anak-anak kecil dan seterusnya. Kemudian Abu Bakrah mengingat ucapan Nabi, bahwa Nabi mengatakan kepada Al-Hasan yang ada di sebelahnya, inna ibni hada sayyidun, bahwa anakku, maksudnya cucuku dari anak Ali ini, Al-Hasan, sayyid. Wala'alallah an yusalliha bihi baina fi'atain adimatain minal muslimin. Maka diharapkan dia nanti akan menjadi pahlawan yang akan meredupkan fitnah dua barisan kaum muslimin. Itulah. Maka Al-Hasan ibnu Ali dibai'ah di Madinah, dan Muawiyah dibai'ah di luar Madinah. Ini akan menjadi fi'atain adimatain minal muslimin, dua kekuatan besar dari kaum muslimin. Maka disebutkan oleh Nabi bahwa Al-Hasan sayyid, sangat mulia, dia akan mencegah pertumpahan darah dan memberikan kepada Muawiyah. Maka hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, menunjukkan nubuatin Nabi, bahwa Nabi telah berbicara di zaman itu sebelum Al-Hasan menjadi pemimpin dan dibaiat, bahwa dia kelak akan menyelamatkan darah kaum muslimin dari pertempuran yang besar. Bismillah. Pembahasan kita masih biodata dan biografi Muawiyah, karena memang belum kita lewati. Maka dari keutamaan Muawiyah ibnu Abi Sufyan telah kita sebutkan sesuai dengan isyarah Nabi di Sahih Al-Bukhari dari Abi Bakrah, bahwa beliau ini akan menyelamatkan dua angkatan besar dari kaum muslimin yang sangat besar, yang bisa terjadi perang saudara, civil war, yang sangat merugikan kaum muslimin. Maka dijadikanlah Al-Hasan ibnu Ali sebagai pahlawan. Dia yang menurunkan jabatan dirinya, diberikan kepada Muawiyah, dan dijadikan Muawiyah menjadi imam. Subhanallah. Maka di sini keagungan beliau cucu Nabi. Dan alhamdulillah beliau menurunkan, dan jabatannya sama. Muawiyah dari Quraisy dan beliau dari Quraisy. Maka di dalam hadis yang disahihkan Syekh kami Mukbil, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin Islam itu harus dari Quraisy. Di zaman dulu seperti itu. Maka sekarang kita masuk kepada keutamaan beliau. Kalau tadi dari permasalahan mulianya beliau memberikan jabatan kepada Muawiyah agar tidak terjadi perang saudara, menjadi pahlawan. Adapun dari segi ilmu, maka Muawiyah sangat faqih. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abi Mulaikah, dari seorang tabi'i, autara Muawiyah ba'dal isya bi raq'ah wa indahu maula ibni Abbas fa'ata ibnu Abbas faqala da'hu fa innahu qad sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari fikihnya Muawiyah, dulu dilihat oleh para tabi'in, Muawiyah itu setiap hari jika selesai sholat isya, maka dia berwitir 1 rakaah. Maka melaksanakan witir 1 rakaah.
Untuk permasalahan witir setelah Isya ma'ruf di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, "Ausani khalili an utiru qabla an anam." Bahwa kata Abi Hurairah, Nabiku mewanti-wanti aku agar melaksanakan witir sebelum tidur. Maka barang siapa yang dia memang orangnya susah untuk bangun malam, maka tidak apa-apa melaksanakan witir setelah Isya. Karena pelor, nempel langsung molor. Setelah adzan Isya makan jam 9 bek. Tidak bangun kecuali adzan yang kedua. Maka tidak apa-apa dia sholat witir. Dan ini adalah dari ucapan Nabi. Mewasiati Nabi Muhammad kepada Abi Hurairah agar melaksanakan witir di malam. Namun yang menjadi permasalahan, sholatnya 1 rakaat. Misalnya setelah sholat Isya, maka sholat 1 rakaat. Maka ini diadukan kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas dari alim ulamanya sahabat. Apakah Ibnu Abbas di sini membantah perbuatan Muawiyah yang faqih, yang hidup di zaman Nabi, usianya lebih tua daripada Ibnu Abbas dan lebih banyak duduk dengan Muawiyah? Maka berkata Ibnu Abbas di saat ditanya bagaimana Muawiyah salat witir 1 rakaah setelah salat Isya. Terus seperti itu gambarannya. Apa kata Ibnu Abbas? Da'hu, diam kamu, biarkan dia. Karena apa? Qad sahiba Rasulullah, dia telah duduk bersama Nabi lebih daripada kita. Ibnu Abbas sahabi kecil. Namun Muawiyah adalah sahabat yang lebih tua darinya. Maka biarkan, diam, bahwa dia adalah sahabat Nabi. Dan begitu pun di riwayat yang lain masih dari Abi Hurairah disampaikan kepada Ibnu Abbas, halaka min amiril mu'minin fi amiril mu'minin fa innahuma autara ila biwahidah. Maka Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah, amirul mu'minin kita, yang mana dia salat hanya 1 rakaat witir? Qala asaba innahu faqih. Telah benar Muawiyah, karena dia faqih, lebih faqih daripada kita, dia hidup bersama Nabi. Maka ini dari keilmuan beliau, dan di sini menunjukkan boleh kita salat witir 1 rakaat. Alhamdulillah, semua kita beribadah kepada Allah. Maka ibadahlah kepada Allah dengan perkara-perkara yang dimudahkan. Tidak sekarang salat 11, besoknya salat 11, menganggap dirinya paling jago, menganggap dirinya paling-paling, besoknya turun 5, besoknya turun 3. Besoknya nggak pernah sholat witir lagi. Ini tidak diinginkan. Dan ini yang pernah ditanyakan kepada Aisyah tentang ibadah. Maka dikatakan oleh Nabi, ahabballah al-a'mal adwamuha walau qil. Bahwa perkara-perkara dari ibadah itu yang sangat dicintai oleh Allah forever ataupun terus menerus. Walau qil. Kontinuitas walau kil, meskipun sedikit. Maka jika seperti Muawiyah melaksanakan sholat setelah Isya 1 rakaat, namun karena itu mudah dan karena itu sudah terbiasa, ya sudah, setiap malam melaksanakan seperti itu, bertahun-tahun melaksanakan seperti itu. Ini lebih dicintai oleh Allah daripada sholat witir bangun jam 3, 11 rakaat, besoknya masih seperti itu, alhamdulillah seminggu. Kemudian mulai berkurang jadi 5 rakaat. Kemudian meninggalkan sholat witir bahkan. Maka ucapan Aisyah tadi dari Nabi, di saat ditanya, apa amalan yang sangat dicintai oleh Allah? Adwamuha walau qil. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah, continuity, meskipun dia sedikit. Maka ini dari dalil kefakihan dari sahabat Muawiyah. Dan begitu pun dari kefakihan beliau, sebagian kaum muslimin memandang ba'dal asr itu boleh sholat 2 rakaat. Setelah asar boleh sholat 2 rakaat. Bisa jadi tidak sampai kepada mereka ucapan Nabi tentang larangan. Maka sebagian sahabat, di antaranya
sahabat yang agung, tidak usah kita sebutkan, tidak apa-apa disebutkan di beberapa hadis, namun biar tidak terjadi melebihkan dan mengurangkan dari para sahabat, itu sebagian melaksanakan sholat 2 rakaat setelah asar. Dohirnya bisa jadi dia tidak mengetahui larangan dari Nabi. Maka akhirnya di hadis Al-Bukhari dari Himran Ibnu Abban dari Muawiyah, innakum latusalluna shalah, maka kalian melaksanakan sholat ba'dal asr, laqad sahibna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah duduk banyak bersama Nabi waktu dulu. Tentunya masih belajar dengan Nabi sebelum Nabi meninggal. Fama ra'ainahu yusalliha, aku tidak pernah Nabi salat 2 rakaat setelah asar, walaqad naha anhuma, bahkan aku mendengar dari Nabi, Nabi melarang rakaatain ba'dal asr, 2 rakaat sebelum asar. Maka sebagian yang tadinya sahabat melaksanakan 2 rakaat setelah asar beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, setelah disampaikan hadis ini maka dijauhkan. Maka ini menunjukkan bahwa Muawiyah mempunyai hadis dari Nabi yang sebagian sahabat mungkin tidak mendengarnya. Semua orang sibuk. Ada yang sibuk berjualan, ada yang sibuk dengan urusan, tidak terus 24 jam duduk bersama Nabi. Dan ini wakil. Sebagian sahabat tidak mengetahui perkara, sebagian sahabat lagi mengetahui perkara. Akhirnya diketemukan dalam keadaan mereka, kok begini, kok begitu. Iya, aku mendengar dari Nabi. Oh ternyata dilarang. Iya dilarang. Setelah itu selesai, tidak boleh sholat 2 rakaat setelah asar. Dan dari keutamaan juga, kepemimpinan beliau sangatlah kuat dari kaum muslimin. Maka tidak ada dari kaum muslimin yang memulai berperang di lautan dan membuat perahu kecuali di zaman Muawiyah. Maka disebutkan di dalam hadis dari Ummu Haram, anha qalat sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, awalu jaisin min ummati yaghzunal bahra qad aujabu. Qalat Ummu Haram, ya Rasulullah, ana fihim, qala anti fihim. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalu jaisin min ummati yaghzuna Madinah Qaisar maghfurun lahum. Faqalat ana fihim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la. Maknanya Ummu Haram di sini seorang sahabiah mendengar dari Nabi bahwa tidak disebutkan Muawiyah, namun maknanya pujian kepada Muawiyah. Awalu jaish min ummati yaghzunal bahr. Maka orang pertama di zaman Muawiyah mulai peperangan di lautan, membuat armada-armada perahu-perahu besar untuk berperang dengan Romawi dan Persia di lautan. Maka ini di zaman Muawiyah. Dan disebutkan, kata Ummu Haram, apakah aku mendapatkannya? Maksudnya masih hidup? Iya. Kemudian disebutkan, dan kata Nabi, awal dari tentara dari umatku kaum muslimin yang berperang masuk ke Madinah Qaisar, ke Madinah kekaisaran Romawi, itu di zamannya Muawiyah. Maka kata Ummu Haram, apakah aku masih hidup pada zaman itu? Tidak. Siapa anaknya? Anak Muawiyah, yakni Yazid ibnu Muawiyah, itu yang mulai masuk ke daerah-daerah orang-orang Romawi dan mereka tunduk di bawah naungan Islam. Dan begitupun di zaman dia mulai dibuatkan perahu-perahu. Dan khilafah setelah itu, setelah khilafah yang dipimpin oleh Muawiyah, maka diturunkan menjadi khilafah dari kerajaan. Sehingga diturunkan kepada Yazid, dan Yazid diturunkan kepada anak-anaknya.
Dan ini sesuai dengan hadis yang mana telah datang hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilafatun nubuwah 30 sanah summa yu'ti Allah al-mulka man yasha au mulkahu man yasha. Maka khilafah dari nubuwah itu selama 30 tahun. Maka khilafah Ar-Rasyidin sekitar 30 tahun. Kemudian kata Nabi setelah itu akan diberikan khilafah kerajaan. Dan terus menerus kerajaan. Dan itulah yang terjadi setelah khilafah dari Muawiyah diberikan kepada anaknya Yazid dan terus menerus. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka telah disebutkan semuanya. Sehingga kembali kepada tadi, orang-orang Syiah sangat membenci. Dan tujuan kebencian orang-orang Syiah tidak lain untuk memecah belah. Karena kebencian kepada sahabat tidak boleh sesuai akidah kita. Hubus sahabati kullihim limadhabun. Wa mawaddatul qurba biha tawassalu. Kita cinta kepada seluruh sahabat tidak boleh dipilah dan dipilih. Maka mereka orang-orang Syiah membenci Muawiyah. Pertama, Muawiyah yang menyebabkan Hasan turun tahta. Padahal Hasan bukan turun tahta karena Muawiyah. Dia memberikan kepada Muawiyah agar selamat kaum muslimin dari peperangan. Keagungan. Namun kata orang Syiah, dia mungkin diperintah atau bagaimana sehingga dia menurunkan tahta. Ini yang pertama. Yang kedua, pemerintah setelah Muawiyah yakni Yazid itu yang membunuh dari Al-Husain kata mereka di Karbala. Maka pada hakikatnya setelah meninggal Muawiyah maka semua negeri kaum muslimin menunggu siapa pemimpin. Sama kasusnya. Ada orang-orang ahlul Irak dan ini Syiah. Mereka melemparkan undangan kepada Al-Husain adiknya Hasan ibnu Ali. Ta'al ila Irak, sini ke Irak, kami membaiat kamu. Maka telah dinasehati oleh para ulama di zamannya. Jangan pergi. Kenapa? Menginginkan mereka membaiat kamu. Tinggal di Madinah dan seterusnya selesai. Dinasehati oleh para tabi'in yang ada. Maka qadarullah berangkat. Ternyata di saat berangkat sampai di tanah Karbala, justru mereka yang katanya mau membaiat malah membunuh mereka. Dan mereka dari orang-orang Syiah. Maka yang membunuh Al-Husain ibni Ali orang Syiah sendiri. Dan itu maujud di tarikh. Dan mereka akhirnya menjadi gila. Karena apa yang dia lakukan, mereka lakukan dan mereka katanya membunuh di antara mereka sendiri. Dan itu yang terjadi di dalam tarikh. Dan mereka orang Syiah yang membunuh Al-Husain. Namun koar-koar kita ini pembela Al-Husain. Dan mereka di hari-hari acara Syiah memukul-mukul diri sendiri dan merayap-merayap seperti Husain. Dan ada yang dipenggal kepalanya, katanya kepala Husain dan sebagainya. Maka mereka yang membunuh Husain dan mereka yang meraung-raung meratapi Husain dan seterusnya. Maka inilah dari keutamaan Al-Husain, Al-Hasan ibnu Ali. Dan kenapa orang-orang Syiah membencinya? Karena Yazid dikatakan yang memerintah membunuh Al-Husain. Padahal tidak begitu ceritanya. Hanya karangan belaka. Alhasil dibencilah Husain dari perkara ini. Dulu Al-Hasan Al-Basri memberikan tahta kepadanya. Dan yang kedua, adiknya dibunuh, dibantai atas perintah Yazid dan seterusnya. Dan yang ketiga dari mereka menggembar-gemborkan pemerintah Muawiyah nepotisme. Memberikan tahta kepada adik anaknya Yazid. Yazid ibnu Muawiyah dan seterusnya. Padahal ini sudah menjadi sunatullah seperti hadis tadi. 30 tahun dalam keadaan khilafah. Kemudian setelah itu dalam keadaan mulk, kepemimpinan dari raja-raja.
Adapun hadis, maka kita tidak panjang, kita kembali kepada matan. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka di sini intabih dari i'rab man yuridillah. Kenapa yuridi majrur padahal dia fi'lun mudhari'? Man yuridillah. Maka yurid di sini fi'lun mudhari' asalnya majzum karena masuk man syartiyah. Man yurid itu i'rabnya asalnya. Lalu kenapa jadi kasroh man yuridillah? Karena iltaqa baina sakinain. Mana sakinain? Alif dan lam. Lafdzul jalalah Allah sakinain. Maka yurid bertemu dengan asakinain. Sukun bertemu dengan dua sukun. Alif lam dua sukun. Bagaimana bacanya? Man yuridillah. Ya, man yuridillah. Susah. Maka dijadikan kasroh. Man yuridillah. Kasroh pada yurid. Maka di sini pertanyaan dari i'rab. Lalu apa i'rabnya? Kok kasroh padahal fi'lun mudhari' di matan jurumiyah? Kekhususan dari ism kasroh. Dan kekhususan dari fi'lun mudhari' atau yang lain majzum. Fahuna asluhu majzum. Yurid. Lakin iltaqa baina sakinain. Lafdzul jalalah Allah. Sara yuridillah. Fahimtum? Maka bisa menjawab sekarang. Pas antum hafal nanti nggak bingung. Kok man yuridillah? Kok majrur ya? Fi'lun mudhari' yurid majrur. La yajuz. Fanaqul asluhu majzum yurid. Walakin iltaqa baina sakinain idan ju'ila kasrah. Aridon la aslan. Bukan asli tetapi pertolongan. Susah bacanya. Maka man yuridillah. Kembali kepada hadis. Man yuridillah bihi khairan. Maka barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin. Allah menjadikan dia cinta kepada agama. Maka lihat wahai saudara-saudaraku. Anak kalian cinta mengaji. Anak kalian datang ke pondok belajar. Dan bahkan anak-anak kalian yang berada di grup, yang sudah gede-gede, berada di pondok bertahun-tahun, pulang setahun hanya beberapa pekan misalnya. Maka untuk apa? Cinta kepada ilmu. Maka itu hakikatnya Allah menginginkan kebaikan. Maka kebalikannya. Jika dia hidup di antara penuntut ilmu dan ma'ruf ada pengajaran menuntut ilmu, namun tidak mau menuntut ilmu, bagaimana gambarannya? Allah menginginkan kebaikan atau tidak? Di sini disebutkan oleh para ulama, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Alamat Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, dijadikan dia cinta kepada agama. Dan kebalikannya, barang siapa yang Allah tidak menginginkan kebaikan, dia akan tidak menyukai ilmu, bahkan membenci dari ilmu. Dan ini sesuai dengan hadis yang telah kita lalui. Di hadis apa? Ingat sahabatnya Abu Waqid Al-Laitsi, namaula. Kisah tentang 3 orang yang melewati majelis Nabi. Telah kita lalui atau tidak? Telah kita hafal. Di mana 2 orang masuk ke masjid, 1 orang tidak mau. Maka dari 2 orang ini disebutkan di dalam hadis, ala ukhbirukum an haula as-salasa. Tidaklah aku berikan kepada kalian 3 orang ini. Fa amma alladhi awahullah, yang mendapati di depan kosong, dia ingin ke depan duduk bersama Nabi, menerima ilmu dari Nabi, Allah pun memudahkan dia kepada hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua masuk tapi malu-malu di belakang, tidak menulis misalnya, atau bengong atau apa, pokoknya menerima ilmu, maka istahyallahu anhu. Allah juga malu-malu untuk memberikan hidayah, maksudnya sedikit. Dan yang ketiga, tahu ada majelis ilmu dekat dan tidak mau, maka a'rada anil ilm fa'a'radallahu anhu. Maka dia lari dari menuntut ilmu, belajar ilmu, Allah pun lari dari hidayah kepadanya. Maka ini menunjukkan bahwa man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika ada anak-anak kita atau di antara kita cinta kepada ilmu, anak-anak kita, istri-istri kita semua, silahkan belajar. Itu tanda kebaikan. Meskipun dia sekolah pagi di SMA, kemudian belajar malam, bagus. Maka dia cinta kepada agama, Allah mencintainya. Namun barang siapa yang dekat dan malas untuk belajar, malas untuk demikian dan demikian, maka kembali kepada hadis ini dan hadis 3 orang tadi. Wa innama ana qasimun, selesai. Maka di sini kita harus senang jika anak-anak kita
mencintai ilmu agama. Ada anak-anak kita, Pak ingin ngaji, silahkan. Pak ingin mondok pesantren, silahkan. Pak ingin belajar agama, silahkan. Maka diberikan biaya atau tidak diberikan biaya yang jelas didukung. Maka alhamdulillah di ma'had kita dalam keadaan free of charge kita juga memberikan beasiswa ke Yaman. Maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan dan yufaqihu fiddin, menuntut ilmu, karena Allah jika menginginkan kebaikan akan dijadikan dia cinta menuntut ilmu. Wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti walan yazalu hadhil ummah qaimatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta yatiya amrullah. Kemudian ditutup hadis ini dengan at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah yang datang dari 10 sahabat yang lain yang hadis-hadisnya sahih, di antaranya hadis Muawiyah ini yang maknanya Allah akan menjadikan pada setiap kurun, anytime, anywhere, kelompok yang dijaga oleh Allah, yang mana mereka itu membelajar dan berdakwah kepada sunnah dan ala amrillah, terus berada dalam setiap kapan waktu. La yadurruhum man khalafahum. Kelompok ahlul bid'ah banyak di zamannya, namun tidak ada apa-apanya dengan mereka. Dan musuh Islam dari Yahud wan Nasara banyak, namun tidak ada pengaruh kepadanya. Hatta yatiya amrullah, sampai hari kiamat kelak, maknanya menjelang hari kiamat mereka akan terus eksis ada. Maka inilah yang bisa kita berikan dari hadis ini. Maka di hadis ini yang berhubungan dengan ilmu apa? Pertama, bahwa Allah jika menginginkan kebaikan kepada seseorang, bukannya dia dicintakan kepada menggambar atau dicintakan untuk bercocok tanam misalnya, meskipun itu halal semua. Namun kecintaan untuk tafakuh fiddin. Allah jika mencintai anak-anak kita, Allah jika mencintai istri-istri kita, Allah jika mencintai diri kita, kita bertafakuh fiddin, semangat. Oh, nanti malam pelajaran apa? Oh, pelajaran ini, kita belum hafal hadisnya, nanti setoran dan sebagainya. Maka kecintaan kita kepada agama, kepada ilmu agama, tanda kebaikan. Dan kebalikannya, jika Allah tidak menginginkan kebaikan, akan dijadikan benci kepada agama ataupun menuntut ilmu. Kemudian faidah dari hadis ini ditutup dengan hadis Taifah al-Mansurah. Apa hubungannya dengan ilmu? Hadis ini telah ditafsirkan oleh gurunya Imam Al-Bukhari, Ali Ibnul Madini, di saat ditanya, manhum, siapa mereka? Di hadis terakhir ini akan terus ada kaum muslimin di zaman manapun mereka ada, dan orang-orang kafir dan orang-orang ahlul bid'ah di zamannya ada, tapi mereka ditolong oleh Allah terus menerus. Siapa mereka? Apa kata Ali Ibnul Madini? Hum ahlul hadis. Mereka orang-orang ahlul hadis yang selalu ada di zamannya berdakwah, mengajari manusia. Dan ini bukan hanya satu, banyak di berbagai negeri. Di negeri Arab dan negeri Ajam. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sini, namun bukan di Kitabul Ilm, meriwayatkan juga Muawiyah hadis ini. Kemudian ditanya Al-Bukhari oleh Imam At-Tirmidzi, manhum, siapa mereka? Dohirnya di Sunan At-Tirmidzi. Maka berkata Imam Al-Bukhari, hum ahlul hadis wa ahlul ilm. Maka mereka ahlul hadis dan ahlul ilm. Maka ini hubungannya juga dengan hadis ini, bahwa kitabul ilm, mereka orang-orang yang dijadikan Taifah al-Mansurah yang selalu ada setiap zaman, maka mereka ahlul ilmu. Maka keutamaannya sangat besar, menjadi penjaga gawang di setiap zaman, di setiap waktu, berdakwah kepada sunnah, mengajari manusia sunnah, itu akan selalu ada. Dan kita berdoa semoga kita dijadikan Taifah al-Mansurah dalam setiap zaman, setiap waktu. Selesai zaman guru kita Syekh Mukbil, siapa Taifah al-Mansurahnya? Mereka. Maka hidup di zaman kita, siapa Taifah al-Mansurahnya? Tidak mesti harus mencapai imam seperti mereka, tidak mesti harus Arab asalnya dari Quraisy dan sebagainya. Bisa dia hidup di Amerika, bisa hidup di Eropa, bisa hidup di negeri-negeri yang kufar bahkan. Yang penting dia seperti hadis ini eksis, menuntut ilmu dan mengajari manusia kepada kebaikan, itulah Taifah al-Mansurah. Maka disifatkan siapa mereka? Ashabul hadis, ahlul hadis, dan mereka ahlul ilm. Maka ini hubungannya dengan kitab tauhid, kitabul ilm, dan juga
Alinea yang pertama, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan dunia dan hari akhirat, dia cinta kepada ilmu. Maka itu tanda kebaikan bagi anak-anak kita dan istri-istri kita dan kita sendiri. Inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.